football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Indonesia harus terima keputusan wasit VAR di semifinal Piala Asia U23. Garuda Muda kalah di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Senin 29 April 2024. Laga tersebut diwarnai beberapa keputusan wasit dan wasit VAR yang dianggap tidak menguntungkan Indonesia. Wasit menganulir keputusan pelanggaran terhadap Witan Sulaiman setelah mengecek VAR, membatalkan gol Muhammad Ferrari hingga kartu merah Rizky Ridho. Waketum PSSI Ratu Tisa mengingatkan bahwa ini adalah hal yang harus mulai bisa dibiasakan untuk diterima di era ini. Indonesia akan habis-habisan buru tiket Olimpiade. Indonesia masih akan memainkan satu pertandingan perebutan peringkat ketiga melawan Irak. Laga di Stadion Abdullah bin Khalifa itu akan berlangsung Kamis 2 Mei 2024, mempertaruhkan tiket ke Olimpiade 2024. Bek andalan timnas U23 Muhammad Ferrari berjanji akan bermain habis-habisan untuk merebut tiket ke Paris. Gas terus, Erick Thohir pastikan Calvin Verdong dan Jens Schreven sedang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir memastikan pihaknya tengah menaturalisasi dua pemain lagi untuk timnas Indonesia. Keduanya adalah Calvin Verdong dan Jens Schreven. Calvin Verdong lahir di Dordrecht, Belanda pada 26 April 1997. Darah Indonesianya mengalir lewat ayahnya yang berasal dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Sementara itu, Jens Schreven lahir di Belanda pada 12 Oktober 2005. Usianya masih 18 tahun. Garis keturunan Jens Schreven berasal dari neneknya yang lahir di Yogyakarta. Martin Paes resmi jadi warga negara Indonesia. Kapan sang kiper bisa perkuat timnas Indonesia? Paes awalnya juga sempat diragukan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia karena statuta FIFA pasal 9 tentang perpindahan asosiasi. Kiper berusia 25 tahun tersebut sempat memperkuat Belanda U21 di usianya yang sudah 22 tahun. Dan PSSI masih membutuhkan persetujuan dari FIFA agar Paes bisa memperkuat skuad Garuda. PSSI kini akan bekerja untuk melakukan proses perpindahan asosiasi dan jika FIFA menyetujuinya, maka Paes diperkirakan dapat tampil saat Indonesia menghadapi Irak dan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 awal Juni mendatang. Lewandowski ragu Harry Kane bisa pecahkan rekornya. Kane sudah mengemas 35 gol plus 10 assist dalam 31 penampilan di musim ini. Dengan demikian, Kane hanya terpaut 6 gol dari rekor gol sepanjang masa Bundesliga. Lewandowski mencapai rekor tersebut setelah membukukan 41 gol dalam 29 penampilan pada 2020-2021. Akan tetapi tantangan besar menanti Harry Kane karena kompetisi tinggal menyisakan 3 pertandingan saja. Lewandowski memuji musim debut Kane, tetapi tak yakin rekor golnya bisa disamai. Liverpool yakin Salah bakal digoda untuk pergi lagi pada musim panas 2024 nanti. Menurut laporan dari Football Insider, Liverpool meyakini bahwa musim panas nanti akan ada usaha lagi untuk menggoda Salah. Laporan itu mengklaim sang winger mungkin akan ditawar dengan harga minimal 100 juta pound sterling. Namun jika ada perang harga, maka bisa saja bandrol Salah naik hingga 150 juta pound sterling. Laporan itu juga menyebut bahwa klub-klub Arab Saudi masih menginginkan pemain kidal tersebut. MU harus coba rekrut Thomas Tuchel. Legenda Manchester United Peter Schmeichel buka suara terkait siapa manajer yang bisa menjadi nahkoda baru Setan Merah di musim depan.
Ia menilai Thomas Tuchel adalah sosok yang dibutuhkan setan merah. Jika Manchester United sedang mencari manajer baru, maka Tuchel adalah salah satu nama yang harus mereka kejar. Bukas Michael. Manchester United siap dengarkan tawaran untuk Marcus Rashford. Dilansir ESPN, transfer Rashford di musim panas nanti berpotensi terjadi karena Manchester United siap berpisah dengan sang pemain. Sebenarnya manajemen Manchester United enggan melepaskan Rashford, namun mereka dikabarkan mulai resah dengan performa Rashford yang tidak kunjung membaik, sehingga mereka mulai mempertimbangkan untuk menjualnya. Fix Manchester United bakal jual Mason Greenwood. Menurut laporan Fabrizio Romano, manajemen Manchester United akan menjual Greenwood di musim panas nanti. Setan Merah dikabarkan lagi butuh tambahan dana untuk belanja pemain baru di musim panas nanti, sehingga mereka harus menjual beberapa pemain. Greenwood masuk dalam daftar jual itu dan MU berharap bisa menjualnya dengan harga yang cukup tinggi. Bayern Munich versus Real Madrid tuntas 2-2. Bayern Munich dan Real Madrid saling bertarung di leg pertama semifinal Liga Champions di Allianz Arena, Rabu 1 Mei. Laga ini tuntas dengan skor 2-2. Madrid memimpin 1-0 di babak pertama lewat Vinicius Junior di menit ke-24. Bayern kemudian balik memimpin 2-1 di babak kedua melalui gol Leroy Sané di menit ke-53 dan eksekusi penalti Harry Kane di menit ke-57. Madrid menyamakan skor menjadi 2-2 mendekati akhir laga lewat eksekusi penalti Vinicius di menit ke-83. Hasil imbang ini menguntungkan Real Madrid. Juara 14 kali Liga Champions ini gantian menjadi tuan rumah di leg kedua pada tengah pekan depan. Toni Kroos, Maestro. Sorotan hasil semifinal leg pertama Liga Champions antara Bayern Munchen versus Real Madrid tertuju pada Toni Kroos. Penampilan Toni Kroos yang gemilang di lapangan tengah Real Madrid bukanlah sesuatu yang baru dan diperdebatkan. Namun di tengah faktor usia yang sudah menginjak kepala 3, ia mampu tampil secara konsisten. Gol Vinicius Junior pada menit ke-23 adalah buah kreasi Toni Kroos. Karena pemain asal Jerman tersebut, lini tengah Real Madrid lebih terorganisir, serta mampu meredam serangan lawan sebelum memasuki area sepertiga akhir lapangan. Menggila di semifinal Liga Champions, Vinicius Junior ikuti jejak Cristiano Ronaldo. Vinicius Junior mengikuti jejak idolanya Cristiano Ronaldo setelah menggila di semifinal Liga Champions untuk Real Madrid. Pemuda 23 tahun tersebut menjadi pemain terbaru Real Madrid yang mengukir brace di kandang Bayern pada pertandingan Liga Champions setelah Ronaldo terakhir melakukannya pada 2017. Musim depan, Kelleher bakal berontak dan cabut dari Liverpool. Kiper Liverpool Joachim Kelleher disebut bakal berontak dan memilih cabut dari Anfield pada musim panas 2024 nanti. Kabar ini dihembuskan oleh Football Insider. Laporan itu mengklaim Kelleher siap cabut karena enggan jadi yang nomor 2. Kelleher ingin menjadi nomor 1 di level klub seperti halnya di level internasional. Ia sekarang memang merupakan andalan utama timnas Republik Irlandia. Liverpool kabarnya juga tak akan keberatan melepas Kelleher jika ada tawaran yang sesuai. Mereka disebut siap merelakannya cabut jika ada yang menawar setidaknya 20 juta pound sterling. Cedera tidak serius, Scott McTominay pede bisa comeback sebelum musim 2023-2024 berakhir. Sebuah asa diapungkan oleh Scott McTominay, gelandang Manchester United itu optimis bisa kembali memperkuat MU dalam waktu dekat ini.
Melalui akun media sosialnya baru-baru ini, McTominay meluruskan kabar yang menyebut bahwa cederanya cukup parah. Ia memastikan bahwa kabar itu tidak benar, karena kondisinya tidak seburuk dugaan awal. Bocoran jersey Arsenal musim depan. Ramai soal bocoran jersey Arsenal untuk musim 2024-2025. Khususnya jersey tandangnya berupa meriam berwarna merah. Beberapa fans The Gunners di Inggris disebut kaget dengan warna-warna yang mencolok. Jersey Arsenal tersebut merupakan jersey tandang. Warna dasarnya adalah hitam. Website basis fans Arsenal mempertanyakan jersey tandang tersebut yang dinilai kurang memuaskan. Belum genap semusim di Inter Miami, duet Lionel Messi dan Luis Suarez samai rekor legendaris. Lionel Messi dan Luis Suarez berhasil mendapatkan 4 penghargaan MLS Player of the Match Day hanya dalam 11 pertandingan awal di musim ini. Dengan pencapaian itu, Messi dan Suarez yang belum genap bermain bersama selama semusim di Inter Miami langsung memecahkan rekor legendaris. Dilansir dari sportskeda.com, Messi dan Suarez langsung menyamai rekor David Beckham dan Landon Donovan. Kala itu Donovan dan Beckham pernah sama-sama meraih total 4 MLS Player of the Match Day dalam 11 laga pertama mereka. Mustahil Rus bakal tekan kontrak baru di Dortmund. Kecil potensi Marco Rus menaikkan kontrak baru bersama Borussia Dortmund andai Edin Terzic masih berada di pinggir lapangan. Sang pemain dipastikan bakal angkat kaki dari Signal Iduna Park di akhir musim. Musim ini menit bermain Rus tereduksi lantaran dirinya disebut terlibat perang dingin dengan Edin Terzic. Belakangan, penunjukan Lars Ricken sebagai CEO olahraga klub juga tak banyak membantu Rus mendapatkan kontrak baru. Artinya, laga Liga Champions entah di semifinal atau final bisa menjadi laga pamungkasnya dengan seragam Dortmund. Di Borussen juga bakal mainkan laga terakhirnya di Bundesliga lawan Darmstadt 18 Mei mendatang. Piala Asia U23 2024, tiket Indonesia versus Irak ludes terjual. Timnas Indonesia U23 akan menantang Irak U23 dalam perebutan tempat ketiga, sekaligus kelolosan langsung ke Olimpiade Paris 2024. Pertandingan itu dijadwalkan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis 2 Mei malam waktu Indonesia bagian Barat. Namun 2 hari sebelum pertandingan, tiket pertandingan Indonesia versus Irak dilaporkan sold out alias ludes terjual. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!